menteri kita yang sekarang itu kan satu-satunya menteri yang bukan dokter ya. Iya. Walaupun dia sebenarnya dia senior saya di fisika nuklir ITB, tapi nuklirnya memang nuklir medis. Sepak terjangnya gimana, Dok? Ya kalau ada negatifnya nggak apa-apa, ceritain aja. Orangnya terbuka kayaknya. Ada kebijakan Bapak Menteri yang saya sangat setuju, kayak pembatasan pembulian, hospital based residency, itu saya suka banget. Ada beberapa kayak program stroke, itu menurut saya menarik banget, tapi ada beberapa hal yang mungkin saya kurang setuju. Tapi so far program utama yang beliau jalankan itu saya suka semua, terutama yang buat stroke. Itu membantu berkembangnya rumah sakit di daerah yang akhirnya, tapi memang ternyata nggak segampang itu setelah menjalankannya gitu ya. Saya salah satu proktor untuk stroke-nya juga, kadang-kadang suka diminta tolong kayak kemarin ke Manado buat urus kayak gitu. Ternyata tuh merubah habit orang Jakarta bekerja sama habit di luar Jakarta bekerja itu jauh bedanya. Profesionalitas, on time, dan kalau kita menangani pembuluh darah otak itu tuh nggak ada tawar-menawar mengenai protokol gitu. Karena ini kan kita main-mainnya kita berurusannya sama nyawa orang. Kita sembarangan, ada satu checklist yang kelewatan tuh ya pasiennya lewat gitu. Itu yang mungkin banyak tantangannya dan nggak sebentar, dan harapan saya mungkin kalau seandainya Bapak Menteri sudah masih syukur-syukur masih menjabat dan program ini bisa jalan, berarti total kan nanti 10 tahun ya. Betul. Bapak menjabat, programnya bisa rata di seluruh Indonesia gitu. Tapi ya ada satu sisi lain, ada pasti program yang kayaknya saya nggak setuju deh gitu. Dan itu contohnya kayak mendatangkan dokter dari luar yang diaspora balik ke Indonesia. Menurut saya tidak menjawab pertanyaan salah bahwa kita kekurangan dokter. Oke, kita kekurangan dokter di daerah. Kenapa kita bisa kurang di dokter daerah? Seperti yang saya bilang bahwa di daerah gajinya dirapel Pak Menteri gitu. Saya juga dulu jadi dokter di daerah juga. Terus gaji dokter umum di daerah tuh kecil banget loh. Saya jaga klinik, pertama kali saya ingat jaga klinik seminggu saya cuma digaji 300.000. Mau jadi dokter umum ke daerah ya pendapatannya di daerah lebih kecil lagi gitu. Dan mungkin kesejahteraan itu harus dipikirkan. Kalau kita mau datangkan, taruhlah misalnya dokter di daerah kurang, terus kita mau datangkan dokter dari Jerman gitu, dia seorang diaspora. Pertanyaannya, dengan skill set yang dia punya, dia bisa kerja di daerah nggak? Pertama. Yang kedua, dengan gaji yang dia punya di Jerman, di daerah bisa digaji dengan yang sama nggak? Yang ketiga, dianya mau nggak kerja di daerah? Dan dia pernah nggak kerja di daerah dengan segala keterbatasannya? Itu.